Roger, the so-called king of the pirates, has been Sebelum ada Goldie Roger, sebelum ada era bajak laut, pernah ada satu bajak laut yang benar-benar membuat dunia gemetar. Namanya adalah Henry Avery. Apa yang ia lakukan hampir menghancurkan hubungan diplomatik dua kekaisaran terbesar saat itu. Tahun ke-1695 Lautan Hindia, satu kapal harta milik Kekaisaran Mughal berlayar membawa kekayaan luar biasa. Kapal itu bernama Gans-i-Sawai milik kaisar paling kuat di Asia saat itu, Aurangzeb. Di atasnya, emas, perak, permata, kekayaan bernilai ratusan juta dolar jika dihitung hari ini. Lalu datanglah Henry Avery, bukan armada besar, bukan angkatan laut kerajaan, hanya kapal bajak laut dan ia berhasil. Satu serangan itu menjadi rampasan terbesar dalam sejarah pembajakan. Tapi yang membuatnya legendaris bukan hanya jumlah hartanya. Ia menghilang. Tidak pernah tertangkap, tidak pernah digantung, tidak pernah diadili. Dunia memburunya. Pemerintah Inggris mengeluarkan perburuan internasional pertama dalam sejarah. Poster buronan disebar ke berbagai koloni. Kenapa? Karena ini bukan sekadar pembajakan, ini krisis global. Secara ekonomi, India saat itu adalah pusat kekayaan dunia. Inggris belum menjadi superpower. Mereka masih bergantung pada izin dagang dari Kekaisaran Mughal. Ketika Avery merampok kapal kerajaan, Kaisar murka. Perdagangan Inggris terancam ditutup. Itulah dampaknya. Secara politik, ini memperlihatkan sesuatu yang menakutkan bagi kerajaan Eropa. Satu orang bisa mengguncang sistem global. Dan secara sosial, bagi para pelaut miskin yang hidup dalam disiplin brutal kapal dagang, Henry Avery menjadi simbol harapan. Bukti bahwa sistem bisa ditembus, bahwa orang biasa bisa mencuri kekayaan dari kekaisaran terbesar di dunia. Dan disinilah kita mulai melihat bayangan Goldie Roger dari One Piece karya Eiichiro Oda. Roger adalah raja bajak laut, sosok yang mencapai puncak dunia, menemukan harta terbesar, lalu menjadi legenda. Secara tematik, Henry Avery adalah gambaran nyata dari bajak laut yang meraih segalanya. Ia melakukan perampokan terbesar dalam sejarah, mengguncang kekaisaran, dan menghilang ke dalam mitos. Namun ada perbedaan penting. Avery kabur demi keselamatan. Roger justru menyerahkan diri dan dieksekusi untuk memulai era baru. Di sini, Oda seperti mengambil mitos sejarah dan memberinya makna ideologis. Jika Avery adalah simbol keberhasilan individu melawan sistem ekonomi global awal, Roger adalah simbol revolusi terhadap sistem kekuasaan dunia. Secara ekonomi, pembajakan pada masa Avery mencerminkan lahirnya kapitalisme global, perdagangan lintas benua, eksploitasi koloni, dan akumulasi kekayaan dalam skala besar. Bajak laut muncul sebagai parasit sekaligus produk dari sistem itu. Dalam One Piece, pemerintah dunia dan para Tenryubito mencerminkan elit global yang mengontrol kekayaan dan sejarah. Roger, seperti Avery, mengguncang tatanan tersebut. Secara politik, serangan Avery menunjukkan bahwa satu tindakan individu bisa memicu krisis internasional. Dalam One Piece, tindakan Roger memicu era bajak laut besar. Keduanya membuktikan bahwa kekuasaan tidak selalu absolut. Ia bisa diguncang oleh satu peristiwa besar. Dan secara sosial, mitos tentang Avery yang lolos dengan harta besar memberi harapan bagi masyarakat kelas bawah Eropa saat itu bahwa sistem bisa ditembus. Roger juga memberi harapan, tapi dalam bentuk yang lebih idealis, kebebasan, mimpi, dan warisan.